Selamat pagi, hari ini hari Rabu 30 Agustus 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan tes box panel PLTS hybrid 7000 watt. Ini pesanan dari saudara Hani Yuniati di Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk box panelnya seperti ini, jadi ada dua box ya. Untuk box yang pertama sebelah kiri ini adalah inverter, isinya hanya inverter saja. Kemudian untuk box yang kedua di sebelah kanan ini nanti ada ATS-nya, kemudian instrumen-instrumen yang lain ada di sini ya, termasuk MPPT. Akan tetapi untuk box ini custom ya, ini box panel PLTS hybrid 7000 watt, ini custom, semua sesuai permintaan. Untuk custom ini tanpa MPPT, jadi untuk MPPT ini kami pasang hanya sebagai gambaran saja, nanti apabila dipasang MPPT kira-kira seperti ini, tapi untuk boxnya tidak termasuk MPPT. Oke. Kemudian untuk yang ini pintunya dilepas ya, baru dilepas dulu, nanti dipasang supaya memudahkan untuk pengetesan. Nah, kita lihat di box yang sebelah kanan ini, di depan ada beberapa instrumen. Yang pertama, kita di sebelah kiri ini ada dua indikator warna merah. Ini untuk indikator PLN, input PLN. Kemudian yang sebelah kanan yang warna hijau ini untuk PLTS-nya. Nah, kalau indikator yang merah ini menyala, yang atas, ini ada dua ya, atas bawah, keduanya. Yang atas ini nanti menunjukkan input, artinya apakah PLN dari listrik dari PLN sudah ada, maka ini akan menyala. Listrik dari inverter juga sudah ada, maka ini akan menyala. Nah, kemudian yang bawah ini nanti akan menyala salah satu sesuai yang digunakan saat itu apa. Misalnya digunakan saat ini adalah PLTS, maka yang menyala yang hijau bawah, yang merah ini padam. Kalau PLN sebaliknya, yang merah yang menyala, yang hijau yang padam. Kemudian di sini ada wattmeter, nanti untuk menunjukkan outputnya, tegangan, daya dan arus. Kemudian di bawahnya ada baterai capacity, ini untuk kapasitas baterainya. Menunjukkan kapasitas baterai. Di sini nanti ada tegangan dan presentasenya ya. Kemudian di bawah sini ada selector switch, ini untuk memilih nanti modenya. Yang pertama di sebelah kanan ada auto, di tengah seperti ini nanti PLN, dan di sebelah kiri PLTS. Untuk sistemnya auto ini prioritasnya adalah PLTS, jadi nanti terus menerus menggunakan PLTS selama baterai masih mencukupi. Nah, nanti apabila baterai berkurang di bawah tegangan 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya, maka otomatis akan berpindah ke PLN. Akan tetapi PLTS atau inverter tetap standby, membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Seperti itu untuk auto ya. Kemudian nanti apabila listrik PLN padam, otomatis di backup oleh PLTS atau inverter sampai kapasitas baterainya di bawah 30% atau di tegangan 45 volt, nanti akan dimatikan inverternya. Kalau sudah ada PLN, maka akan berpindah ke PLN kembali secara otomatis. Kalau belum ada, maka akan padam semuanya ya. Oke. Untuk pembatasan baterai itu berfungsi agar baterai tidak terkuras habis. Jadi di tegangan 45 volt inverter dimatikan agar baterai tidak terkuras sampai 0% atau sampai habis. Ini terkait dengan agar baterainya tidak mudah rusak. Oke. Kemudian untuk mode PLN dan PLTS, untuk PLN sendiri maka terus menerus menggunakan PLN. PLTS hanya sebagai backup, atau inverter akan membackup apabila listrik PLN padam.
kemudian ke PLTS seperti ini, maka sebaliknya PLTS terus menerus dan di backup PLN apabila baterai habis. Oke. Dia membedakan PLTS dan auto adalah kalau auto nanti 50% berpindah PLN ya, kalau PLTS sampai habis di 30% tadi, seperti itu. Nah, kita ada di bagian dalam. Di dalam sini, di sini ada beberapa instrumen ya. Kita mulai dari paling kanan dulu. Dari bawah dulu. Dari sebelah kiri ada grounding. Oke, kemudian di sini ada output, dua output ya, ada grup 1 dan 2 output grup. Kemudian di sini input ini ada 2, input PLN dan PLTS. Nah, untuk PLN nanti dihubungkan dengan listrik sumber dari PLN, untuk input PLTS nanti dihubungkan dengan inverter atau box yang di sebelah kiri tadi di sana. Kemudian di sini ada baterai, ini yang dihubungkan ke baterai. Ini nanti juga diparalel dengan box sebelah ya, yang sebelah kiri juga ada input baterai, nanti diparalel dengan box sebelah sana. Untuk baterai menggunakan sistem 48 volt ya, 48 volt. Pemasangan tidak boleh terbalik, positif untuk sebelah kiri, negatif atau minus di sebelah kanan. Dan di sini ada PV atau panel surya. Ini yang dihubungkan ke panel surya sama sistem 48 volt, positif di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Nah, kemudian yang paling kanan ini kemarin sesuai permintaan diberikan, kami pasang terminal. Ini untuk indikator ya, indikator apakah nanti yang sedang berjalan apakah PLN atau PLTS. Jadi ini sama seperti yang di depan tadi. Untuk indikatornya sesuai permintaan kami pasang seperti ini untuk memudahkan nanti pemasangannya. Dan untuk output ini, indikator output ini hanya boleh dipasang beban yang ringan ya, misalnya seperti lampu pilot atau lampu indikator saja, tidak boleh diberi beban yang besar. Untuk beban yang besar melalui output sebelah sana, ini untuk indikator saja, terbatas untuk indikator saja. Oke, kemudian ke atas di sebelah kanan ada arrestor, itu untuk antisipasi sambaran petir ya untuk panel suryanya. Lalu di sini ada MCB untuk panel surya atau MCB PV. Lalu di sebelahnya lagi ada MCB untuk baterai. Untuk baterai ini ada kontaktornya. Lalu di sebelah kiri lagi ada RCBO. Nanti yang terhubung dengan output. Jadi master outputnya nanti di sini ya. Di sebelum grup ini dinyalakan ini dulu. Jadi kalau ini sudah dinyalakan baru MCB grup ini baru bisa dinyalakan. Ini ada MCB output 1 dan 2 ini untuk grup. Lalu ini ada arrestor juga untuk AC, kalau yang orang yang tadi DC, ini yang AC untuk outputnya. Lalu di sini ada untuk monitoring output dan konsumsi daya secara daring melalui aplikasi di Android atau iPhone bisa ya. Ini untuk PLN-nya, jadi untuk memantau yang PLN. Kemudian di atasnya ini ada sensor termostat untuk kipas. Lalu di sini ada LVD, dan ini ada satu lagi sama dengan yang ini tadi. Cuma kalau ini untuk monitoring PLN-nya, yang sini untuk monitoring inverter atau PLTS-nya. Jadi nanti bisa dimonitoring PLTS-nya, inverternya, atau run sudah berapa kWh, untuk PLN-nya berapa kWh, seperti itu. Oke, untuk MPPT di sini ya sudah disiapkan nanti untuk petak bautnya dan kabelnya, tapi tidak termasuk MPPT. Kemudian kita ke sebelah lagi bagian satu. Nah, ini isinya hanya inverter saja, inverternya. Kemudian ada tambahan ini untuk sama tadi termostat untuk kipasnya ada di sana. Lalu ini ada MCB untuk baterai, MCB soft start. Kemudian di sini ada VA protector. Jadi kalau nanti
tegangan outputnya atau arusnya berlebih, misalnya outputnya tegangannya naik atau turun, akan diproteksi dengan ini, atau bebannya berlebihan juga akan diproteksi dengan ini. Oke. Lalu di sini ada terminal baterai untuk pemasangan, sama seperti yang di box sebelah, nanti di paralel ke box sebelah dan ke baterai. Nah, di sini ada output inilah yang nanti dihubungkan dengan input PLTS di sebelah sana tadi. Nah, sana input PLTS dihubungkan dengan output ini. Nah, kemudian nanti ada juga kabel kecil seperti ini ya, ini di box yang inverter maupun box yang ATS nya yang satu lagi ini juga ada seperti itu. Nah, ini nanti dihubungkan, ini untuk menghubungkan, ini sensor ya, dari box inverter ke box ATS, nanti dihubungkan seperti itu. Lalu untuk baterai juga seperti ini ya, dihubungkan seperti itu. Nanti untuk output ini kabelnya sudah termasuk kabel output yang dihubungkan dari box 1 ke box 2, dan juga untuk kabel untuk baterai nanti juga termasuk. Tapi nanti yang dikirim bukan ini ya, ini cuma untuk tes saja kalau kabelnya yang ini.